Hello creative people, welcome to podcast Amikom Jogja Creative Economy Park. Welcome to podcast Amikom Jogja. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan tamu nih yang sudah lama banget ada kerjasama dengan Amikom, salah satu perusahaan yang udah lama banget menjalani kerjasama dengan Amikom. Nah, kita hadirkan perwakilan dari perusahaan tersebut. Langsung saja saya perkenalkan, ini dia Kak Bintang. Halo Kak Bintang. Halo Kak Rifda, selamat nih pagi, kabarnya? selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Aku baik banget Kak Rifda. Kebetulan akhir-akhir ini lagi banyak minum vitamin karena Kondisi kondisi COVID-nya ya masih lagi COVID, jadi kita tinggi-tingginya betul gitu. setelah libur lebaran Iya. makin naik, jadi kita harus tetap jaga kesehatan. Oke. Nah, ini mungkin sebelum kita membahas sesuatu lebih jauh lagi, Kak Bintang bisa perkenalan dulu. Kak Bintang ini di perusahaan tersebut. Nah, ini masih rahasia nih. Nanti Oke. Kak Bintang yang perkenalkan sendiri ya. Oke. Sebagai apa gitu. Terus sekarang lagi sibuk apa mungkin? Oke. Nama saya Gabriel Bintang Timur. Saya Project Manager di PT Mitra Integrasi Informatika. Itu merupakan member dari Metro Data Group gitu. Oke. Jadi kalau di pasar saham ada MTDL, itu Metro Data Electronics. Ya, itu Wah, buat oke. teman-teman yang sobat saham pasti udah tahu MTDL. Gitu Kak Rifda. Oke. Nah, sekarang lagi menjalani kesibukan apa nih Kak Bintang? Oke. Tahun ini aku ada assignment di Amikom tentunya. Wah. Jadi aku diminta hadir secara intensif di Amikom setiap hari, bahkan Wah. kecuali minggu ya, Ya. Sabtu Minggu kita libur di Amikom. Jadi kita membangun atau mendekatkan diri dengan Amikom. Kalau dulu dekatnya mungkin setahun sekali kita kesini, setahun Benar 2 kali. banget. Sekarang setiap hari kita hadir di sini Kak Iya. Rifda. Di mana tuh lokasinya kalau boleh Oke. tahu? Jadi kalau buat teman-teman mahasiswa pasti tahu semua kita ada di mana. Ada di basement gedung 5 Oke. di Amikom Yogyakarta. Tepatnya sebelah dari ABP Inkubator. Ya betul. ya. Kalau Jadi- dulu di situ lapang kan luas, sekarang agak kepotong sedikit buat ruangan Metro Data. Khusus ruangan Metro Data. Ini terima kasih by the way lo, Oke. udah dikasih ruangan sendiri sama Amikom. Ya, itu sejak kapan ya ada kantor Metro Data yang ada di Amikom? Oke. Jadi kita plan udah dari 2019. 2019 akhir itu kita akhirnya menyepakati kerjasama yang luar biasa ini, kayak gebrakan. Kita baru pertama kali buka kantor cabang tapi di kampus nih. Jadi cuma di Amikom satu-satunya sampai saat ini ya. Jadi kita 2020 mulai pembangunan itu, kita mulai renovasi tempat. Sebenarnya di 2020 bulan April itu kita mau soft launching tuh, kemudian membuka kelas pertama untuk bootcamp di Amikom. Cuman karena pada saat itu pandemi. Jadi kita di hold sampai bulan Oktober. Oktober saya pertama kali ke Amikom. Terus kemudian per Oktober itu juga kita mulai start kelas yang dibatasi. Yang tadinya kita targetnya setiap kelas itu sekitar 10 sampai 15. Ini kita dibatasi karena 50% ya, kita ini sekitar 5 sampai 8 per angkatannya kali ini. Oke. Gitu. Oke. Nah, buat creative people yang masih aktif kuliah di Amikom dan belum pernah masuk ke kantor Metro Data, besok kalau sudah saatnya ya, creative people bisa jalan-jalan, bisa tour mungkin ya. Bisa tur. Walaupun ya kantornya masih terbatas petak. ya. Satu Tapi petak ya. mungkin bisa diajakin tour dan bisa Oke. melihat kesibukan dari teman-teman di Metro Data gitu. Iya. Mungkin Oke. bisa gerbek kantor gitu. Bener. Banyak gerbek kantor ya. Oke, untuk kerjasamanya sendiri nih Kak Bintang. Jadi kalau dari saya di Business Placement Center atau Career Centernya Universitas Amikom Yogyakarta, itu kan sudah
pernah melakukan kerjasama tuh di banyak hal gitu ya. Oke. Bahkan kita sering mengadakan hiring, Metro Data tuh setiap beberapa kali setahun tuh pasti datang ke sini untuk mengambil alumni-alumni kita gitu. Terus biasanya kita dulu masih sebatas kayak ada acara hiring dan lain sebagainya. Nah, Oke. ternyata sekarang kerjasamanya nih semakin Semakin mesra. iya, mesra ya. semakin mesra. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Kak Bintang. Sekarang di bagian kantor yang ada di Amikom itu mungkin ada kerjasama yang lebih dekat lagi, lebih banyak menyerap alumni, lebih banyak memberikan benefit untuk Amikom sendiri atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Jadi ceritanya ini bermula ketika tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2018-19 itu kita intens ke sini untuk melakukan kampus hiring. Oke, dan biasanya kalau kita ke sini cukup banyak ya yang keterima dan masuk ke Bener tim kita banget. di MII ini. Mungkin setiap kita ke sini bisa dapat 10 sampai 15 orang per kali setiap kali kita hiring. Dan itu sangat bagus karena usut punya usut, setelah saya lihat data kemarin Amikom ini termasuk salah satu kampus yang berkontribusi untuk karyawan di PT Mitra Integrasi Informatika. Karena itu juga akhirnya kita semakin mendekatkan diri ke Amikom, membangun kantor di sini, cabang kecil gitu. Nah, itu programnya ada banyak sih sebenarnya, ada mungkin sekitar 4-5 ya. 4-5. Ada yang pertama itu mulai dari Metro Data Coding Camp. Kalau Metro Data Coding Camp itu kayak mempersiapkan diri. Jadi teman-teman mahasiswa setelah lulus kita akan kasih training, kita akan kasih pelatihan, kita kasih semacam project-project prototype sebelum kita masuk ke project yang ada di customer. Tentunya project-project yang langsung dari customer. Itu kan biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu agak takut kalau masuk ke project. Benar banget. Aduh, project mengerikan. Nah, gimana ini gitu kan. Nah, ternyata dengan adanya MCC ini atau Metro Data Coding Camp ini menghilangkan gap antara mahasiswa yang baru lulus sama dunia industri yang real gitu ya. Itu gapnya kita hilangkan dengan program Metro Data Coding Camp. Itu kita intens 3 bulan di Amikom tentunya. Itu 3 bulan kita akan diajarin dari awal. Mungkin kalau di mata kuliah itu ada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ada pemrograman terstruktur juga ya. Nah, itu banyak kita ajarin di awal. Desain database kita ajarin. Terus kalau di industri behaviornya seperti apa sih di database itu kita ajarin juga. Yang penting ya Mas ya. Iya, karena kan biasanya kalau di kampus kita diajarin, tapi penerapannya seperti apa di project di industri seperti apa kita kadang agak bingung. Nah, disitulah kita ngasih contohnya tuh kayak gini loh, kemudian bentuk database-nya seperti ini, kita ajarin dari awal. Sampai akhirnya nanti teman-teman akan dapat satu project yang cukup besar, itu dikerjakan satu tim, mungkin satu tim 2 atau 3 orang, sampai akhirnya project itu bisa dikatakan siap untuk dilepas, baik itu di customer, di tim kita sendiri ataupun di untuk aplikasi internal di Metro Data sendiri. Itu yang pertama MCC. Itu yang MCC ya. Iya, masih banyak lagi nih programnya. Gitu. Apa aja tuh? Oke, yang kedua itu ada IT security. Kalau yang tadi bootcamp tentang programming, jadi ada .NET, ada Java. Kalau untuk yang IT security, kita nanti akan ada bootcamp tapi khusus IT security. Kita akan diajari gimana jadi seorang defender dari hacker, dan kita diajari juga sebagai hacker atau berpikir sebagai hacker. Karena kita nanti di akhir kita akan dapat sertifikasi ethical hacker dan ethical defender ya, kalau nggak salah sebut sertifikatnya. Tapi itu sertifikat resmi yang bisa digunakan di perbankan di Indonesia, karena kalau di IT security itu kita udah punya lisensi ISO 27001.
yang dimana itu nanti akan dipakai banget buat di industri. Oke. Jadi kalau ngomongin security kan sekarang kan lagi hype banget ya. Iya, benar. Jadi kalau yang dulunya teman-teman di jaringan biasanya larinya ke server, terus lebih ke teknis nggak sih? teknis. Iya. Nah, kalau sekarang kita bisa jadi security juga. Iya, benar. Apalagi semua sekarang ini setelah pandemi semuanya serba online ya. Ya, Lebih penting lagi nih penguatan security-nya. betul. Gitu. Kalau kita lihat di industri, perusahaan semakin aware sama security Benar. yang ada di perusahaannya mereka. Mulai dari perusahaan yang kalau dulu mungkin customer kita perusahaan yang gede-gede, maksudnya perusahaan yang memang udah punya nama. Nah, mungkin setelah pandemi ini perusahaan keluarga yang tadinya tidak terlalu aware sama IT itu ikut memperhatikan tuh security-nya gimana. Itulah juga yang jadi dasar kita membangun bootcamp IT security. Oh iya, oke. Oke, itu yang kedua adalah IT security. IT security. Nah, selanjutnya ada lagi kah? Yang ketiga itu internship. Nah, kalau internship itu kebanyakan di perusahaan itu pasti ada internship. Ini yang spesial dari kita apa sih, Kak? Yang spesial dari kita itu ada beberapa materi yang di bootcamp atau di MCC tadi. Ya. Kita berikan ke teman-teman internship mungkin selama 1 sampai 2 minggu gitu. Ada yang sampai 1 bulan tergantung dari masa internshipnya. Kalau misalkan 3 bulan, biasanya kita kasih materi-materi yang ada di MCC itu sekitar 1 atau 2 minggu. Tapi kalau internshipnya sampai 6 atau 9 bulan, kita ikutkan mereka malah langsung ke MCC-nya itu. Oh gitu. Jadi mereka bisa lebih tahu duluan daripada teman-teman yang di kampus. Iya, Mereka diajarin sama seperti tadi MCC, diajarin sampai akhirnya nanti mereka dapat project yang memang dipakai sama kantor sama MII gitu. Biasanya mungkin project-project contohnya kayak overtime, leave request, dokumen request, TRA gitu. Biasanya akan dikerjakan sama teman-teman yang di internship. Tuh, nah menariknya lagi kalau teman-teman internship itu kita bisa menawarkan mereka itu kerjasama lebih lanjut gitu. Biasanya kalau kita lihat performnya bagus, biasanya bagus, itu kita akan tawarin mereka kontrak kerja sama seperti karyawan yang lain. Jadi ada cerita gini, ada salah satu mahasiswa dari universitas swasta, itu dia internship selama 6 bulan. 6 bulan, di 3 bulan pertama dia ikut MCC, kita lihat performance-nya bagus. Di bulan keempat, ketika dia mengerjakan project-project dari kita tawarin kontrak dia. Oh gitu. Padahal statusnya masih mahasiswa. Benar. Disitulah dia jadi dari internship, dia masih mahasiswa, tapi statusnya sama karyawan dengan yang lain, sama dengan karyawan yang lain. Jadi itu nggak menutup kemungkinan kita bisa nge-hire mereka walaupun belum selesai kuliah. Itu kalau boleh tahu, karena mungkin creative people di luar sana pengen tahu juga nih terkait dengan semester berapa bisa apply internship tersebut. Oke. Jadi di tempat kita bisa dari semester 3, semester 5, semester 7. Oh iya. Tergantung dari kampus itu mengizinkannya waktu kapan. Ada yang dari semester 3 sampai semester 7. Nah, yang penting masih aktif kuliah ya. Masih aktif kuliah dan udah dapat izin dari kampus. Gitu. Oke, itu untuk yang internship. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita kupas nih semua program-programnya secara detail. Setelah ada internship, kemudian tadi ada IT security, terus ada MCC. Ada apa lagi nih Kak Bintang? Ada lagi itu namanya bootcamp on campus atau coding camp on campus. Jadi materi yang tadi di MCC itu kita kasih di kampus free dan dapat sertifikat. Ini untuk mahasiswa yang masih semester awal juga boleh ikut? Mahasiswa semester awal boleh, semester akhir juga boleh. Mungkin siapapun yang mau belajar kita akan ajarin. Biasanya selama 1 sampai 2 minggu juga kita ajarin spesifik tentang satu bahasa pemrograman dengan satu frameworknya. Full ya itu ya? Full dari awal sampai akhir, dan itu nanti akan di training sama
trainer-trainer yang udah certified. Wow. Gitu. Dan itu biasanya dilakukan di Amikom. Di Amikom. Iya. Kebetulan kita besok akan ada di Amikom. Wah, di bulan apa tuh kira-kira? Bulan Agustus. Kita bulan Oke. Agustus. Jadi setelah teman-teman UAS, Nah, benar banget. ya kan? Setelah UAS ya, daripada nggak ngapa-ngapain nih, Iya, daripada- terus gabut gitu kan. Gabut. Nah, bisa ikut nih Oke. bootcamp on kampusnya dari Metrodata Metrodata. gitu. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya langsung Kita- hubungi Mbak Rifda aja. Oh. deh. Oke, Gitu ya. nanti pasti kita akan update terus. Oke. Terus selanjutnya setelah ada bootcamp on campus, masih adakah program-program yang lain? Oke, ada lagi yang terakhir itu namanya offsite development. Nah, ini sebenarnya udah kita lakukan dari beberapa tahun lalu. Oke. Cuman kita masih base-nya di Jakarta. Jadi anggaplah projectnya itu saya ceritakan dulu Iya, ininya ya. boleh. apa Boleh, namanya, boleh banget. secara umum deh. Jadi kalau kita IT atau kita application developer itu biasanya kita kerja nggak harus langsung di depan customer gitu ya. Kita bisa dari mana aja karena sekarang udah banyak tools buat kita versioning atau collab satu sama lain, satu Benar. developer yang lain. Nah itu biasanya kita pakai sama teman-teman yang offsite development ini. Oh, Offsite gitu. development artinya kita nggak harus berhadapan langsung dengan customer atau dengan usernya. Kita bisa mengerjakan dari mana saja. Kalau dulu kita base-nya di kantor, ada kayak base camp di kantor, kita ngerjakannya di situ, tapi projectnya dari perusahaan-perusahaan lain. Oke. Jadi kita nggak harus ke sana, yang ke sana cuma PM-nya atau analisnya yang ke sana untuk pertama kali. Setelah itu kita developernya nggak harus ke sana. Oke. Nah, karena kita melihat keberhasilan di sana, alangkah lebih syahdunya kalau kita bikin juga di Amikom nih. Oh, Kan sekarang gitu. sudah tidak terbatas ruang dan waktu. Bener banget. Jadi kalau di sini mau ngerjakan malam ya silakan, mau ngerjakan pagi ya silakan. Yang penting Iya. targetnya selesai kapan sesuai dengan timeline yang ada. Nah dari situlah kita bikin di Amikom. Gitu, Gitu. ceritanya. Oke. Berarti kalau offsite development tuh lebih ke pengerjaannya tuh bisa dari mana aja gitu ya. Betul. Oke, karena kita juga di masa sekarang udah didukung platform-platform, aplikasi-aplikasi yang memang bisa digunakan untuk memantau ya. Memantau kinerja dari masing-masing yang ikut offsite development Oke. maupun karyawan-karyawan yang terkait gitu. Betul. Oke, itu berarti adalah program yang terakhir ya, Mas. Iya betul. Oke, kita recap dulu ya dari awal. Ada MCC, MCC Metrodata Coding Camp. benar. Yang kedua IT Security. ada IT Security. Bootcamp Yang IT. ketiga Tadi ada internship, internship. oke. Oke. Kemudian bootcamp on campus. Bootcamp on campus. Terus yang ada terakhir offsite adalah development. offsite development. Nah, 5 program ini bisa banget di-apply oleh teman-teman dari Amikom khususnya, Iya, gitu iya. ya. Karena memang program-program ini disediakan oleh Metrodata untuk teman-teman yang ada di Amikom, Betul, gitu. Apalagi kalau tadi sudah mendengarkan nih cerita dari Kak Bintang, memang penyerapan alumni dari Amikom yang bekerja di Metrodata itu sangat banyak. Kalau aku pernah tahu nih Kak Bintang, bahkan ada loh kayak gathering khusus untuk alumni Amikom yang ada di Metrodata, benar nggak tuh? Iya betul. Itu saking banyaknya Nah, sih. itu saking banyaknya ya. Jadi kalau biasanya kita tuh misal ada gathering alumni tuh per korwil, kayak misal wilayah Jabodetabek atau mungkin Jakarta aja gitu ya. Tapi ini tuh benar-benar spesifik gitu. Khusus di Benar-benar Metrodata. khusus Metrodata. Itu wow banget sih. Yang ikut tuh bahkan sampai sekitar waktu itu 30 berapa orang gitu. Nah, mungkin sekarang udah nambah kali ya. Iya. Itu mungkin sebelum pandemi ya. Iya, itu sebelum pandemi itu. Jadi kayak rutin gitu dari kantor mengadakan Iya. perkumpulan. Karena kan dulu
kayak deket banget antara Metrodata sama Amikom. Deket Bahkan banget. setiap tahunnya pasti ada surat nih untuk ikut gathering yang di Metrodata itu. Metrodata. Nah, itu biasanya memang diadakan rutin gitu ya, untuk memantau juga bagaimana alumni-alumni Amikom yang ada di sana, kemudian ya mendekatkan lah ya. Dan sekarang malah kita memang udah benar-benar deket nih, udah ada Iya. kantor di sini. Jadi misalkan ada komunikasi udah enak banget kan gitu. Untuk creative people yang pengen tahu program-programnya apa aja, terus nanti timelinenya seperti apa, bisa lihat nih nanti kita akan tampilkan di sini ya. Oke, kemudian setelah membahas program-programnya, kayaknya ada satu hal nih yang kurang apa ya, kayak harus diberitahukan lebih lanjut tentang program-program itu. Nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih Kak Bintang. Tadi kan kita udah bahas Metrodata itu ada program apa aja, terus dari Amikom itu memang udah kerjasamanya lama. Nah, boleh dong diceritain sebenarnya Metrodata sendiri ini itu perusahaan yang seperti apa, lalu bergerak dalam bidang apa, dan kalau saya kepo-kepo nih, saya udah tahu banyak banget klien dari Metrodata yang memang benar-benar perusahaan besar gitu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan. Oke, kalau Metrodata secara umum itu perusahaan yang bergerak di bidang IT tentunya. Iya. Kita udah berdiri tahun berapa ya? Aku agak lupa sih. Tapi intinya sekarang kita udah 46 tahun berdiri. Wow. Oke. Itu bisa dibilang perusahaan IT terbesar saat ini yang Benar asli banget. Indonesia ya. Asli Indonesia Asli nih. Kita udah 46 tahun. Kita juga berkembang, udah punya beberapa anak perusahaan dan sudah punya saham-saham mayoritas di beberapa perusahaan juga. Oke. Nah, itu kita bergerak memang intinya kita bergerak di bidang IT solution. Itu banyak sih IT solutionnya, mulai dari aku ambil contekan ya. Oke, boleh. Oke, mulai dari cloud service, kemudian ada big data, security tadi sempat kita bahas, kemudian ada consulting, kemudian ada managed service, ada IT hybrid infrastruktur, ada business application, sama ada digital business platform. Wow, banyak banget ya. Oke, dan itu tersebar di beberapa anak perusahaan. Salah satunya adalah PT Mitra Integrasi Informatika yang tempat saya sekarang ini. Ya. Jadi kalau teman-teman beli handphone, mungkin ada beberapa yang garansinya itu dari PT Sinex Metrodata. Nah, itu salah satunya dari salah satu anak perusahaannya. Oh, Metrodata, gitu. Oke, gitu. berarti memang selain pembuatan aplikasi dan lain-lain, ada juga nih yang distributor gitu ya. Ya, betul. Nah, yang MII sendiri nih, tadi kan sudah disebut salah satunya adalah MII. Ya. Nah, MII sendiri ini fokusnya di mana, Kak Bintang? Kalau MII ini kita punya 8 pilar tadi, 8 pilar atau punya 8 lini usaha yang memang sudah kita kembangkan dari beberapa tahun lalu. Seperti tadi cloud service, kemudian big data analysis, security, consulting, sama managed service, IT hybrid infrastructure, business application, sama digital business platform. Itu kita bergerak 8 pilar itu yang selalu kita pegang sama MII itu gitu. Kalau divisiku kebetulan kita di managed service. Oke. Ya, jadi kita banyak menservis perusahaan-perusahaan. Oke, itu perusahaannya kalau boleh tahu, boleh dong disebutin. Mungkin Beberapa aja sih, nggak usah banyak-banyak. bidang usahanya aja kali ya. Oh ya boleh. Oke, Biar nggak terlalu menyebut ya. Spesifik sebenarnya nggak apa-apa sih customer ya kan. Oke, jadi kalau kita di perbankan hampir semua BUMN kita ada di sana. Kalau di oil and gas kita juga ada beberapa. Mining kita juga ada. Terus perkebunan kita juga punya. Wow. Pokoknya hampir semua semuanya ya. Semua bidang usaha deh. Nah, kalau hampir semua bidang usaha nih menjadi kliennya dari MII sendiri, kira-kira nih
apa sih Mas project-project yang dikerjakan dari MII sendiri ini? Oke. Kalau project itu banyak, mulai dari digitalisasi, Mm-mm, kemudian services, mm-mm. sampai kita ke penyewaan apa sih namanya, device. Oke. Jadi kadang ada beberapa perusahaan yang dia karena butuh laptop atau butuh komputer dengan spek tertentu dan jumlahnya ribuan, Mm-mm. itu biasanya mereka ordernya ke kita. Itu kalau untuk gitu. perusahaan-perusahaan yang butuh hardware gitu, Oke. device. Ada juga yang butuhnya itu butuh jasa atau services. Kita misalnya kita butuh developer Java nih. Mm-mm. Nah, kita butuh service dari PM nih, Oke. karena misalnya customer-nya nggak ada PM-nya. Ha-ha. Nah, nanti kita bantu ke sana. Oke. Malah yang terbaru mungkin 2 tahun belakangan ini kita udah dapat project tuh malah dari startup. Wah. Iya. Dari startup Dari ya? startup. Jadi mereka kayak, karena kita juga punya service untuk helpdesk, Hmm. ada beberapa startup yang order ke kita project-project tertentu. Untuk projectnya mungkin bisa di lain sesi kali Oke. ya, karena ini terlalu spesifik. Oke. Gitu sih, Kak. Oke, itu tadi beberapa gambaran mengenai bagaimana sih bukan kehidupan sih ya, apa ya, kayak apa saja yang dilakukan oleh MII, dan ternyata MII ini adalah salah satu anak perusahaannya dari Metrodata gitu ya. Terus ada juga sudah kita bahas detail-detail, bukan detail, masih dalam lingkup yang general nih dari beberapa program yang ada di MII maupun Metrodata. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahas per programnya nih yang tadi sudah di-mention sama Kak Bintang. Jadi kita akan bahas lebih detail lagi untuk program-program yang sudah tadi disebutkan. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya Kak Bintang ya.